Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup mantan bintang porno. Seperti apa kisahnya? Kita simak selengkapnya. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup seseorang akan berakhir di masa depan. Seperti hidup wanita cantik yang memutuskan untuk menjadi bintang film dewasa ini. Nama Miyabi mungkin sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Wanita bernama asli Maria Ozawa ini pernah berjaya pada masanya di industri film dewasa. Maria Ozawa belum lama ini mengungkap masa lalunya saat berkarir sebagai bintang film esek-esek. Ia mengaku pernah melewati hal-hal pahit. Di puncak ketenaran, perempuan yang juga dikenal sebagai Miyabi ini pernah ditimpa kesialan. Salah satunya ditipu oleh bosnya sendiri. Berikut adalah sederetan curhatan Maria Ozawa soal masa lalu yang pahit. Yang pertama, diusir orang tua. Karirnya sebagai bintang film dewasa rupanya tak mendapatkan restu orang tua. Hal ini membuat Maria Ozawa diusir dari rumah. Perempuan kelahiran 8 Januari 1986 itu mengaku telah menjelaskan kepada orang tua soal keinginan dan mimpinya. Namun hal itu tak membuahkan hasil. Mereka tetap tak mengerti. Meskipun sekarang Maria sudah minta maaf, tetap saja dia akhirnya diusir. Yang kedua, dijauhi teman. Tak hanya berasal dari keluarga, Maria Ozawa juga mendapat penolakan dari teman-teman sekolah karena profesinya. Saat itu, perempuan seksi ini masih mengenyam pendidikan di sebuah SMA Kristen. Saat menjalani profesinya di bidang film panas, ia pun dianggap mempermalukan nama sekolahnya. Tak cuma itu, ia dilabeli sebagai mesin seks hingga dijauhi teman-teman sekelasnya. Sakit hati rasanya. Yang ketiga adalah ditipu bosnya sendiri. Semasa menjadi bintang panas, Maria Ozawa mendapatkan gaji mulai dari puluhan hingga miliaran rupiah. Beberapa honornya tersebut berasal dari kantor dan brand. Hingga suatu saat, Maria Ozawa merasa honor yang diberikan dari kantor itu kelewat sedikit. Usut punya usut, uangnya dipegang pihak kantor dan dibawa kabur. Untungnya bisa kembali berkat bantuan banyak orang. Akhirnya bos Maria tertangkap. Yang keempat yaitu ingin menyerah dan berhenti. Di tengah karirnya, Maria Ozawa mengaku sempat ingin berhenti menjadi bintang film porno. Pemicunya adalah 3 pengalaman pahit di atas, yakni penolakan orang tua, dijauhi teman, dan ditipu bos. 3 hal ini menurut Maria Ozawa terjadi dalam waktu yang berdekatan. Ia merinci 1 hingga 2 tahun. Setelah debut adalah masa yang paling pahit dalam karirnya. Kendati demikian, Maria Ozawa kala itu mengurungkan niat untuk menyerah dengan mempertimbangkan tak ingin menambah daftar hal yang telah hilang dari hidupnya. Dia akhirnya berusaha untuk tetap semangat sampai diterima oleh semua orang. Kini ia resmi mundur dari dunia film panas yang membesarkan namanya. Maria Ozawa terjun di industri itu sejak usia 18 tahun dan memutuskan hengkang saat menginjak umur 23 tahun. Setelah pensiun, Miyabi banting setir menjadi pengusaha di bidang kuliner. Penampilannya kini pun telah berubah drastis. Bila dulu ia kerap mengenakan pakaian minim, sekarang ia terlihat lebih elegan. Saat ini, Miyabi tengah fokus mengelola restoran di Filipina bersama tunangannya, Jose Sarasola. Jose sendiri merupakan seorang mantan bartender di sebuah klub malam di Manila. Kisah lain datang dari wanita bernama Tran Baolin. Lahir 23 Mei 1973 dari keluarga yang cukup miskin. Niatnya merubah nasib keluarganya yang kurang mampu justru berakhir tragis. Setelah orang tuanya bercerai, Baolin pergi ke Hong Kong bersama ibunya. Di sana mereka hidup, sementara ibunya
bekerja serabutan. Untuk membantu ibunya, Baolin kemudian bekerja sebagai model paruh waktu ketika berusia 15 tahun. Karena parasnya yang cantik, Baolin kemudian cukup sukses sebagai model. Kemudian tahun 1990, dia bahkan berpartisipasi dalam kontes Miss Asia. Meskipun dia tak menang, namun membuat karirnya makin melejit. Dengan cepat penampilannya menarik perhatian para pembuat film pada usia 18 tahun. Hingga akhirnya dia benar-benar terjun sebagai bintang film. Tak hanya berhenti di situ, dengan wajah yang cantik dan tubuh yang menggoda, dia mendapatkan tawaran menjadi bintang film panas. Karena tawaran gaji yang menggiurkan dan kondisi keuangan yang belum stabil, ibunya mengizinkan Baolin untuk menjadi bintang film dewasa. Sesuai dengan kontraknya, Baolin harus membintangi setidaknya 8 film per tahunnya. Hal itu membuatnya menangis, karena dia sendiri sebenarnya tak benar-benar menginginkannya jika tak karena himpitan ekonomi. Namun ibunya menandatangani, jadi dia harus mematuhinya. Dan gadis itu terkenal menjadi seorang bintang film 18+. Reputasinya pun naik dengan cepat. Bao menjadi bintang film dewasa bergenre school pada usia 18 tahun dan menjadi simbol seks di Hong Kong. Selama 7 tahun, dia muncul di 25 film 18+ di Hong Kong. Selain itu, dia juga berperan dalam beberapa film terkenal di Hong Kong dan bahkan menjadi pemain pendukung pada film James Bond, Estate of Chow Tin Tree. Karena memiliki paras yang cantik dan tubuh yang menggoda, banyak pria jatuh cinta pada wanita ini. Namun dari sekian banyak kisah cintanya, yang paling terkenal adalah perselingkuhan dengan pria tua bernama Huang Nim. Tahun 1997, Baolin menjadi kekasih seorang Taipan Hong Kong bernama Huang Nim, yang dipanggilnya ayah angkat karena usianya yang cukup tua. Banyak orang-orang cantik menjadi selingkuhan Taipan Hong Kong tersebut, termasuk Baolin. Meski awalnya dia tergiur karena uangnya, Baolin ternyata benar-benar jatuh cinta pada playboy tua bangga itu. Saking cintanya dengan Huang Nim, dia sering membuat cemburu dan tak nyaman karena Huang Nim memiliki banyak wanita simpanan. Baolin frustasi sehingga dia terjerumus dalam obat-obatan hingga dirawat di rumah sakit berkali-kali hingga memutuskan hubungannya. Tahun 2001, Baolin berkenalan dengan DJ Lincoln di perusahaan rekaman di Taiwan. Tetapi keduanya putus setelah 2 bulan pacaran. Setelah putus, Baolin baru sadar bahwa dia hamil. Kemudian dia pergi ke Shanghai untuk mengurus kehamilannya dan melahirkan. Tanggal 31 Juli 2002. Setelah melahirkan, dia menderita depresi berat dan melompat dari lantai 24 di apartemen tempat tinggalnya. Setelah kematiannya, Baolin juga meninggalkan surat terakhirnya. Diketahui dia memiliki masalah psikologis dalam waktu lama. Surat itu bertuliskan, "Kemarilah kamu, Huang Nam Trung, jaga kesehatanmu. Baolin masih mencintaimu." Ternyata selama ini Baolin hidup menderita karena cintanya pada si tua bangka playboy bernama Huang Nam tersebut. Menurut cerita ibu kandung Baolin, setelah putrinya melahirkan secara sesar, Baolin berusaha memotong pergelangan tangannya, namun berhasil diselamatkan. Terima kasih masih bersama channel ini. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.